Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscriber pemirsa Profil Official, malam ini kita berada di rumah Pak Suryana yang kami tahu dari kabar beredar beliau sebagai pencipta lampu hias yang kami nilai langka, dan uniknya terjadi ketika ada wabah COVID-19 seperti yang alhamdulillah saat ini sudah mulai reda. Dan ini mungkin sebagai jawaban lain atas katakanlah musibah atau apapun itu dari segi positifnya. Ini kita sekarang sedang berada di rumah Pak Suryana. Kita hubungi bagaimana beliau sampai bisa mencipta lampu hias yang kami nilai memang unik dan menarik. Mungkin masih ada yang lain, tapi sepertinya ini yang beda gitu. Assalamualaikum Pak Suryana. Waalaikumsalam. Pak, kami dari Profil Official, barangkali Bapak berkenan untuk menceritakan bagaimana seperti yang kami dengar di luaran, Bapak bisa mencipta lampu-lampu seperti ini. Bagaimana Bapak bisa menceritakan dari awal atau sampai bisa tercipta seperti ini gitu? Baik Pak, terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa jawab, bisa sampaikan. Memang berangkat dari kondisi yang memang kita semua ketahui bahwa di awal tahun 2020 itu kita memang bahkan seluruh dunia mengalami isu yang cukup dahsyat, yaitu adanya wabah COVID-19. Sehingga dalam konteks kegiatan-kegiatan yang ada sangat dibatasi, terutama di kegiatan-kegiatan perkantoran, kegiatan-kegiatan usaha yang dalam hal ini membatasi komunikasi, kemudian jaga jarak. Nah, berangkat dari itu, maka setiap instansi atau lembaga atau jenis usaha apapun membatasi yang kebijakannya dilakukannya WFH, work from home. Nah, ketika dalam 1 tahun begitu banyaknya work from home atau WFH tadi, maka saya terbersit ketika ada di rumah, selain juga kita melaksanakan pekerjaan yang ada di rumah untuk pekerjaan kantor atau pekerjaan perusahaan, karena sudah terbiasanya kegiatan yang begitu aktif, begitu padat, sehingga kami mencari-carinya di channel-channel YouTube apa kreasi-kreasi yang bisa menjadi kesibukan sehari-hari di rumah ketika kita menjalankan WFH. Nah, berangkat dari itu saya melihat ada pemanfaatan limbah. Pemanfaatan limbah ini dari sisi limbah yang sangat murah, yang sangat minim sekali materinya, dan satu saat kami melihat bahwa ada peluang ada limbah semacam limbah PVC yang bisa dibuat menjadi satu bentukan manfaat seperti lampu hias. Berangkat dari itu kami coba perlahan, kami coba dari awal, yang kemudian kita improve terus, yang hasilnya sudah kurang lebih 100 piece yang saya buat. Ini adalah sisa-sisa dari bagian dari yang sudah kita buat. Ya, ada hikmahnya berangkat dari WFH tadi di COVID-19 2 tahun ini. Alhamdulillah COVID-19 sudah mulai mereda, isunya sudah mulai mereda. Oleh karenanya ya mudah-mudahan
ada masyarakat tertarikan dengan ini. Inilah hikmah daripada semua isu, semua kondisi yang ada di negeri kita ini, Pak. Sementara itu barangkali Pak yang bisa. Terima kasih Pak. Ini walaupun misalnya kita punya ide seperti itu, kalau nggak punya jiwa seninya, kayaknya karena Pak Suryana emang punya jiwa seni tinggi ini ya. Kalau ini ide bisa mencipta seperti gambar-gambar bunga seperti ini ya, terus ada menara Eiffel-nya juga dengan hiasan lampu ini, terus yang lainnya mungkin itu emang ada basic dari dunia seni ya Pak Suryana itu. Walaupun saat ini kami tahu Bapak sebagai karyawan di Peruri Pak ya, karyawan Peruri ya, Peruri Karawang ya. Itu gimana Pak? Emang dari mungkin Bapak karena emang punya jiwa seni awalnya. Ya, secara sadar atau tidak, saya tidak juga menyatakan bahwa saya punya jiwa seni. Namun saya mencoba mengeksplor keingintahuan saya sebagai tantangan. Di awal memang saya buat yang sangat sederhana, hanya bolong-bolong, hanya kotak-kotak. Tapi kita coba untuk gambar-gambar ini banyak sekali di internet, kita bisa ambil, kita bisa download, yang kemudian itu kita jadikan pola, kita jadikan model, yang kemudian juga kita coba. Ya, secara di luar kesadaran saya juga bisa seperti ini, saya juga nggak tapi kembali lagi bahwa setiap orang ketika di mana ada kemauan, yakin di situ ada jalan. Ya, amin. Lalu ini nanti manfaatnya mungkin ya untuk lampu hias, misalnya di taman atau di gedung-gedung, bisa juga di ruang-ruang kerja gitu. Ya, selama ini pernah Bapak pasarkan, Pak Suryana pasarkan ini ke, misalnya ada temen yang minta gitu, gimana? Kalau pemasaran kembali lagi berangkat dari hal-hal yang mengisi kekosongan, boleh dikatakan iseng-iseng. Nah, kemudian ketika kita dapatkan satu bentukan-bentukan yang agak kreatif, kita seninya lebih terlihat umum dalam artian itu, baru saya coba infokan melalui grup WhatsApp di grup WhatsApp saya, misalkan di alumni SMP, alumni SD misalkan yang masih ada, itu coba saya share. Ya, satu dua memang ada juga yang pesan. Namun ya kembali lagi, karena kita hanya ingin coba ini mengisi waktu saja, sehingga belum fokus ke posisi untuk dikomersilkan secara bisnis. Nah, untuk fungsi ini bisa fungsi secara umum. Kalau yang ada di YouTube itu dasarnya adalah fungsi untuk lampu hias. Satu, kedua lampu tidur. Dan macam-macam variabel, macam-macam varian, macam-macam karakter. Ada karakter seperti anak-anak, ada karakter Hello Kitty, Spiderman, Upin, Mermaid dan seterusnya. Nah, ini kebetulan karakter-karakter jadi ada karakter flora dan fauna. Nah, ini flora dan fauna gitu. Saya coba untuk membangun ini, saya coba ke karakter yang flora dan fauna. Ada pun satu ini karakter yang memang simbol-simbol dari satu negara misalkan gitu. Kalau selama ini Pak, maaf mungkin bisa produksi ini kan dari bekas ya? Iya. Apa ini namanya? PPC. Paralon bekas. PPC. Itu Bapak peroleh dari mana? Kemudian Bapak olah di studionya di sini ya? Iya. Cukup di sini? Ya, ini kebetulan ya cuma workshopnya cuma sederhana seperti ini Pak. Iya. Ya, ini adanya karena tadi berangkat dari hal yang iseng-iseng. Itu penasaran. Udah sekarang kita lihat di YouTube. Nah, penasaran kita coba. Ya, hanya seperti ini workshopnya, ada alat-alat seperti ini, seperti spray gun mini. Apa aja? Kompresor mini Pak.
ini kompresor ini, kemudian apa namanya, penggaris, kemudian ada kuas-kuas, kemudian ada pisau ini cutting, ini juga berfungsi untuk bagian-bagian yang kecil, yang terkecil. Tapi secara umum bahwa yang diperlukan alat-alat itu ada beberapa alat yang menjadi alat utama, yaitu grinder, grinder mini. Selain yang ini ada lagi model lain, Pak. Model yang lain ada, Pak, ada yang tapi masih bahan. Masih bahan dalam arti seperti ini, masih bahan, belum ada kap lampu, jadi baru bahan bentuk ini saja, kap lampunya belum ada. Nanti di finishingnya di kap lampu terakhir kita berikan kap. Nah, yang kebetulan yang 3 ini sudah ada kap lampunya dan sudah bisa dilihat hasilnya. Seperti ini masih bahan juga, setengah jadi, tinggal kap lampunya saja. Jadi informasinya Pak Suryana kebetulan dari grup teman Bapak, kebetulan di antaranya ada juga teman kami ya, dari alumni Bapak di SMA gitu. Dari mereka ada yang pesan gitu. Misalnya Bapak menerapkan harga berapa untuk mereka? Atau misalnya dipasarkan keluar gitu. Kalau harga sih relatif ya, Pak. Iya. Relatif dalam artian ketika art itu kan nilainya tidak bisa distandarkan harga berapa, sehingga ketika saya sampaikan harganya sekian, tapi secara umum ketika kita ada pesanan kemudian harganya sekian, secara umum si pengorder atau yang ingin memiliki itu, yang pemesan itu tidak pernah ada yang menawar, Pak. Iya. Oh gitu ya. Umpamanya saya misalkan ini jadi berdasarkan pesanan seseorang misalkan, saya bilang umpamanya 200.000 dan mereka welcome saja. Iya. Oh iya, bagus. Ini untuk satu piece ini berapa pengerjaan, berapa lama gitu? Kalau untuk sekarang pengerjaan saya sanggup satu ini 3 hari selesai, Pak. 3 hari selesai. Ya. Udah sampai jadi gitu. Sampai jadi seperti ini, langsung pemanfaatan. Nah, beda dengan yang ini, karakter simbol-simbol negara, karena memang dia punya tingkat kesulitan yang berbeda. Seperti ini saya seminggu, Pak. Untuk ini. Ya. Kalau sekarang sendiri udah berapa yang seperti ini? Kalau produksi. Nah, untuk produksi berdasarkan karakter-karakter, hanya sampel-sampel satu, Pak. Jadi ini simbol saya baru satu untuk menara apple, kemudian flora dan faunanya untuk binatang dan bunga-bunga itu saya sampelkan satu-satu, paling maksimum 2 lah. Kalau misalnya bentuk negara kita Pancasila misalnya, burung Garuda, mungkin Pak Suryana bisa juga nanti. Insya Allah, Pak. Tapi saya ada satu contoh yang mirip ya untuk burung Garuda, tapi baru setengah jadi. Oh iya. Ada, Pak. Oh gitu ya. Boleh juga nih kalau gitu ya. Apa perlu ditampilin? Apa perlu? Hanya perlu coba aja, Pak. Saya coba karakter burung Garuda, tapi belum persis bahwa itu karakter simbol dari lambang negara. Tapi paling tidak sudah ada gambaran ketika karakter burung Garuda seperti ini kita bisa. Mungkin kalau udah dihias nanti mungkin akan lebih menyerupai lah gitu ya. Ya ini udah bagus juga ya. Nah, terus kemudian harapan Pak Suryana sendiri ketika ini misalnya, mungkin kalau misalnya ada dari teman-teman kita, subscriber dari Profil Official, ada yang mau pesan gitu, tertarik, nanti Pak Suryana sendiri bisa nggak menyediakan barang-barangnya misalnya? Menyediakan pesanannya atau pesanan gitu.
memenuhi pesanannya gitu. Betul. Nah, Ya sepanjang itu karakternya tidak terlalu, tingkat kesulitannya tidak terlalu tinggi, insya Allah itu bagian dari challenge, oh iya. bagian dari tantangan, dan saya selalu improve, saya selalu develop, dan kalau ada tantangan pesanan yang tingkat kesulitannya lebih tinggi, lebih sulit dari ini, saya selalu penasaran, Pak. Oh iya. Sementara ini baru Pak Suryana sendiri kan yang membuatnya Iya, ya. iya. Nanti kalau misalnya pesan mungkin perlu tenaga juga Pak. Betul, Pak. Barangkali Bapak bisa merekrut apa gitu. Oh iya. Tenaga ya. Saya sih sebetulnya punya keinginan, punya cita-cita ketika memang ini bagian daripada bagaimana transfer knowledge kepada masyarakat yang berminat, khususnya generasi muda untuk berkreasi di dalam konteks apapun bentuknya. Ini langkah awal dari perjalanan pengalaman untuk generasi muda, dan insya Allah saya akan transfer Iya. sebagai TOT-nya, training on trainernya misalkan. Iya. Insya Allah seperti itu, Pak. Dan itu menjadi angan-angan saya. Mudah-mudahan saya bisa transfer knowledge-nya, kemudian bisa transfer bagaimana pola pembuatannya, dan mudah-mudahan ada pihak-pihak yang bisa menjadi penyebatan seperti itu. Perantara ya Pak. Perantara. Mungkin termasuk itu harapan Pak Suryana ya, Iya. dengan adanya ini ya. Ya begitu. Demikian pemirsa, bincang-bincang singkat dengan Pak Suryana. Semoga juga apa yang telah beliau hasilkan ini bisa bermanfaat untuk kita, terutama nanti mungkin bisa merekrut generasi muda untuk bisa berkarya. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.